Pada hari ini yang akan kita bahas adalah kitab Fathul Bari, lanjutan dari bab atau kitab salat tahajud. Salat tahajud. Hadis nomor 1134 kalau di Fathul Bari. Kalau di situs atau di HP lebih kecil nomor hadisnya. Kita lihat hadis pertama, babuman tasaharo palam yanam hatta sholat subha. Bab mengenai orang yang bertasahur atau tasahur di sini sahur, gitu ya. Bangun sebelum subuh, palam yanam dan dia tidak tidur hatta sholat subha sehingga dia sholat subuh. Haddatsana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana Raw qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malikin dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyallahi sesungguhnya nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW wa Zainab bin Sabitin dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu tasahharo bersahur keduanya itu Nabi Allah dengan Zaid bin Sabit. Falamma parowo maka pada saat selesai keduanya Nabi dan Zaid bin Sabit bin sahurihima dari sahur kedua beliau itu Oma maka berdiri siapa Nabi Allah SAW ila salati menuju salat. Fasolla maka salat Nabi kulna kemudian kami bertanya li Anas kepada Anas kam kana baina parogihima min sahurihima berapa lama jarak waktu antara sahur keduanya Nabi dengan Zaid itu wadul khilhima dan masuknya beliau berdua fisolati ke dalam sholat subuh. Ola menjawab itu rawi hadis Sayyidina Anas di sini kaqadri ma yaqra'ur rajulu seumpama perkiraan seseorang membaca Al-Qur'an khamsina ayatan sekitar 50 ayat. Membaca 50 ayat ini agak lama juga. Jadi di sini menunjukkan bahwa waktu sahur dengan sholat subuh itu tanpa tidur lagi. Dan umumnya kita juga tidak tidur lagi kan. Kalau setelah sahur langsung ke subuh. Kalau tidur susah bangun. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau beserta Zaid bin Sabit melakukan sahur berdua. Jarak antara beliau sahur dengan waktu sholat subuh itu kira-kira seseorang membaca 50 ayat. Membaca 50 ayat itu ya sekitar 10 menitan barangkali. 10 menitan lah kurang lebih. Kurang lebih ya, relatif bergantung ayatnya, ayat-ayat panjang atau ayat-ayat pendek itu bisa berbeda-beda. Tapi di sini Rasulullah SAW sekitar 10 menitan. Mungkin yang biasa kita gunakan itu sebagai waktu imsak. Waktu imsak itu adalah kurang lebih 10 menit. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Antara sholat fajar dengan waktu sahur. Sekira 50 menitan. Saya kira bagi kita tidak ada masalah dan umumnya sudah dipraktekkan itu oleh kita semua. Bab butul qiyami fi sholatil laili. Bab berkaitan dengan lamanya seseorang berdiri pada sholat malam. Di sini disebutkan haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah anil A'mash an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu anhu qala berkata Abdullah itu saya telah sholat ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan pada satu malam. Falam yajal maka terus-terusan Nabi itu iman berdiri hatta hamam itu sehingga saya mengira bi'amrisuin dengan urusan yang tidak baik. Kuna kemudian saya bertanya, wama hamam tak apa yang engkau rencanakan? Kola berkata itu Wa'il atau Abdullah ya. Saya merencanakan an wa azarun Nabi SAW. Saya merencanakan
untuk membiarkan Nabi SAW tersebut. Ini hadis tidak begitu memberikan berita secara langsung, tetapi ini pembiaran terhadap Nabi kelihatannya. Memang Nabi melakukan berdiri kelamaan mungkin nampaknya, agak lama hingga mencurigakan kepada sahabat. Tetapi dibiarkan saja Nabi berdiri lama di sana. Kemudian Haddasana Hafas bin Umar, qala haddasana Khalid bin Abdullah bin An Husain an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabi sesungguhnya Nabi SAW karena ada beliau idza qoma apabila berdiri li tahajudi untuk tahajud minal laili pada malam hari ya syusu beliau bersikat gigi itu bahu mulut beliau disibaki dengan pasta gigi atau dengan siwak ya sikat gigi lah mungkin. Tapi yang maksud bukan sikat gigi seperti sekarang berupa kayu sikat gigi. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi perhatian terhadap kesehatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu demikian sangat baik, mencontohkan kepada kita. Sejak kalau bangun saja, biasa mulut itu kan masih dalam posisi bau, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai seorang manusia yang sama seperti kita, beliau juga bersikat gigi. Dan ini saya kira contoh yang baik, silahkan melakukan sikat gigi pada saat kita bangun. Ini 14 abad yang lalu, sudah ada perhatiankah dari orang-orang saat itu terhadap kesehatan seperti ini? Saya yakin belum. Zaman sekarang ini aja orang Papua itu, orang Irian itu, borok-borok sikat gigi mandi saja belum tentu sepekan sekali gitu kan. Suka lama mereka mandi. Jadi perhatian terhadap mandi saja itu jarang. Dalam ajaran Islam itu dari dahulu sejak zaman Nabi mandi itu sesuatu yang diajarkan bahkan ada mandi wajib. Nah, bangsa-bangsa zaman dahulu nampaknya belum melihat hal seperti ini. Islam itu sejak awal dilahirkan sudah bercerita mengenai kebersihan. Bedanya dengan peradaban zaman dulu. Nah, di sini disebutkan inna tulat solati yastajibu tulal qiyami. Sungguhnya berdirinya seseorang pada saat sholat itu mirip-mirip berdirinya waktu berdiri sepanjang sholat itu. Tetapi li'anna ghairal qiyami karruku'i, tetapi berdirinya itu berbeda dengan ruku. Dalam arti begini, berdiri itu harus lebih lama dibanding dengan ruku. Jangan sampai rukunya kelamaan seperti kita berdiri. Di sini menurut penjelasan di Fathul Bari. Masalan seumpamanya la yakun atwalu minal qiyam, tidak boleh ruku itu lebih lama berdirinya atau rukunya minal qiyami daripada berdiri waktu kita berdiri sholat. Sebagaimana itu diistiqrokan, ada penetapan dari para ulama min soni'i dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari perbuatan Nabi SAW berdiri atau rukuknya itu beliau memang lama, tetapi tidak lebih lama dari berdiri membaca ayat Al-Quran atau Al-Fatihah dengan sejumlah surat. Itu tidak lebih lama harusnya. Ini menurut Fathul Bari, ini bukan hadis ya. Menurut penjelasan dari Fathul Bari. Tapi bisa juga di hadis yang lain, paroka'a nahwan min qiyami. Bisa juga selama rukunya itu melakukan ruku sama seperti lamanya berdiri. Nahwan min qiyami bisa saja. Tetapi umumnya lebih sebentar. Di dalam hadis sebelumnya disebutkan kan kira-kira 50 ayat. 50 ayat itu 10 menit. Itu lama juga ya bagi kita. Kalau ada rukul 10 menit atau sujud 10 menit lama juga. Kelihatannya kita tidak biasa. Tetapi perlu diingat ini pada sholat sunnah. Bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak boleh lama-lama. Nanti jamaahnya kabur gitu ya. Jadi biasa saja sebentar waktu ruku maupun sujud. Nah, kalau di sholat sunnah, waktu sholat tahajud,
beliau berlama-lama. Bahkan nanti disebutkan di sini, Nabi membaca ayat Al-Qur'annya panjang-panjang surat Al-Baqarah. Al-Baqarah tidak selesai Al-Baqarah ditambah dengan surat Ali Imran, An-Nisa, itu kan surat panjang-panjang. Al-Baqarah saja 2,5 juz. Itu berapa? Kalau kita baca 1 juz saja 1 jam gitu ya. Yang tidak biasa. Tapi kalau yang biasa setengah jam juga beres, 20 menit juga beres 1 juz. Nah, karena Nabi mungkin beliau itu memang hafal Al-Quran dan menguasai, barangkali tidak sampai 1 jam 1 juz. Tetapi ya bagi ukuran kita lama juga. Kemudian an-nas sajadata takun qurban min khamsin ayatan. Di hadis lain disebutkan bahwa sujud Nabi SAW itu sekira 50 baca 50 ayat Al-Quran. Wamina maklum fi ghairi hadzal riwayat annahu kana yaqra bima yajidu ala dzalik. Dan seperti diketahui, beliau itu kadang bisa melebihi dari 50 ayat pada saat melakukan sujud. Sekali lagi, ini adalah pada saat sholat sunnah. Kalau sholat wajib, tidak sampai berlama-lama Nabi SAW. Jadi fleksibel Nabi itu. Tidak mesti sholat itu selalu lama kalau ruku atau sujud. Bisa saja beliau itu kalau qobla subuh misalnya, itu sebentar saja. Nanti istilah itu khofi pataini, 2 rakaat yang ringan. Ringan itu berarti tidak sampai lama-lama. Bacaannya juga hanya kul ya dan kulhu. Jadi kadang-kadang lama, beliau itu kadang-kadang sebentar. Jadi bagaimana situasi? Tidak harus selalu lama atau tidak selalu sebentar. Apabila hadis dalilun ala ikhtiarin Nabi SAW tatwila sholatil laili. Di hadis tersebut merupakan pilihan yang dilakukan oleh Nabi perihal lamanya sholat malam. Waqad kana Ibnu Mas'ud qawiyan muhafidhan ala iqtida'i bin Nabi. Nah, yang bisa mengikuti itu di antara para sahabat adalah Ibnu Mas'ud. Suka lama-lama juga kalau sholat malam. Gitu. Kemudian ada pernyataan di hadis juga disebutkan gini, Abdul sholati tulul kunut. Yang paling utama sholat itu adalah memanjangkan kunut. Kunut itu ya bacaan doa setelah ruku kedua, ruku terakhir lah, ruku terakhir setiap sholat. Itu mau kunut subuh atau kunut nazilah. Itu dipanjangkan bacaan doanya. Itu disebutkan di hadis ini, sholat yang paling utama itu kunutnya panjang, bacaannya lama. Pastadalla bihi ala dalik. Kalau kita lihat di negeri Arab kan kadang-kadang kunut itu melebihi lamanya bacaan ayat Al-Quran. Mungkin ini mengamalkan penjelasan ini. Wa dhahaba katsir minas sabati wa ghairihim ila anna aksarotal ruku'i wasujudi afdal. Tetapi ada juga penjelasan dari para sahabat bahwa memanjangkan ruku dan sujud itu juga keutamaan. Ini relatif. Silahkan bagaimana kemampuan kita saja. Warwa Muslim min hadis Hudzaifah annahu sallallahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan faqara al-Baqarah. Nah, ini penjelasan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah pada saat sholat malam membaca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa fi rakaatin dalam 1 rakaat. Itu betapa lamanya itu berjam-jam. Wakana idza marra bi ayatin fiha, kemudian apabila beliau sampai kepada ayat tasbih, beliau membaca tasbih. Seperti sabbihis marabbika. Itu sabbih itu kan perintah. Fi'il amar lah kalau dalam ilmu sorof, kata perintah sabbih, bertasbihlah engkau. Maka Nabi mengucapkan subhanallah. Kalau kita kan tidak. Tapi Nabi sebutkan begitu, sabbih, baca tasbih karena kita tidak ngerti bahasa Al-Qur'an. Jalan saja. Kemudian kalau diucapkan yang lain-lain seperti sufi Ibrahim wa Musa, kan suka ada yang membaca alaihissalam. Tetapi itu kata-kata alaihissalam itu tidak sempurna, harusnya alaihimassalam. Kepada 2 orang nabi, kan di situ disebutkan bukan hanya Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau kepada kedua itu adalah alaihimassalam, bukan alaihissalam. Di kita karena tidak tahu ya sudah mendingan diam saja. Kan?
Tapi kalau kita mendengar di tempat lain juga ada yang membaca itu. Hanya di sini sebutkan kalau pada ayat terkait dengan permintaan, maka Nabi salah suka meminta. Kalau minta perlindungan, ayat itu mengharuskan memberikan memohon perlindungan. Ta'awwadha, Nabi juga memohon perlindungan. Jadi kita memaklumi kalau ada orang yang suka begitu. Artinya merespon apa yang diperintahkan Al-Quran. Kalau mengerti terhadap bahasa Al-Quran, silakan. Karena Nabi juga suka begitu. Kecuali kalau kita tidak tahu, ya sudah mendingan diam. Sumakoma nahwan memarka. Kemudian beliau berdiri sepanjang seumpama kalau beliau ruku. Demikian juga sujud nahwan mimma koma, seumpama berdirinya sujudnya juga. Itu yang dilakukan Nabi, tetapi sekali lagi ini pada saat sholat sunnah, sholat tahajud. Kemudian fi ihbari Aisyah annahu kana yaqum qadra sulusal laili. Qadra sulusil laili. Diberitakan dari Siti Aisyah bahwa Nabi SAW berdiri melakukan tahajud itu sepertiga malam. Lama sekali itu. Wa fiha annahu kana la yazidu ala ihda asyarata rakaatan. Tetapi selama-lamanya juga Nabi tidak melebihi 11 rakaat kalau beliau tahajud. Paling lama 11 rakaat dengan catatan kalau di luar bulan Ramadan caranya 2 kali 5 ditambah 1 witir. Kalau pada bulan Ramadan 2 kali 4 ditambah 3 witir. Itu keterangan-keterangan dari Siti Aisyah. Dan di kita sudah diamalkan. Kemudian di hadis berikutnya, babu kaifa salatun Nabi SAW wa kam kana Nabi yusalli minal lail. Bab terkait bagaimana salat Nabi SAW dan berapa banyak Nabi SAW melakukan salat pada malam. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata Abdullah bin Umar, inna rajulan sungguhnya seseorang laki-laki qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa sholatul laili, bagaimana melakukan sholat malam itu? Qala menjawab Nabi, masna 2 rakaat, masna 2 rakaat. Aidha khifta as-subha, kalau engkau khawatir datangnya subuh, fa'utir maka witirlah biwahidatin dengan 1 rakaat saja. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa bolehkah kita sholat tahajud kurang dari 11 rakaat? Hadis ini bisa menjadi dasar boleh. Jadi kalau tahajud hanya 2 rakaat saja, silahkan saja, boleh-boleh saja. Ini yang menjadi dasar masna 2 rakaat. Itu jawaban Nabi SAW. Artinya memang yang dilakukan oleh Nabi itu maksimum sampai 11 rakaat. Tetapi bolehkah hanya 2 rakaat saja tahajud itu? Boleh, silahkan saja sholat malam. Bahkan lebih dari 11 juga ada ulama lain yang membolehkan, tidak apa-apa. Hanya kalau Nabi memang melakukannya 11. Nah, biasanya kita juga yang nyontoh Nabi saja lah kalau bisa. Seperti nanti dalam sholat taraweh ada juga yang 23 rakaat, ada juga yang 30-an lebih kan. Nah, itu adalah pendapat para ulama saja. Tetapi didasarkan pada awal Nabi, ucapan Nabi SAW bahwa sholat malam itu bisa dua rakaat. Nah, dua di sini masna itu dua artinya bisa 2 saja, bisa juga 2 dikalikan berapa kali. Maka jangan heran kalau ada sholat taraweh yang lebih dari 11 rakaat. Karena memang ada dasarnya juga. Apalagi dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Kita juga disuruh nyontoh kepada Sayyidina Umar oleh Nabi kan. Jadi biasa saja lah kita melakukan. Kalau di sini 11, boleh juga itu nyontoh Nabi. Nah, kemudian hadis berikutnya haddatsana Musaddad qala haddatsani Yahya an Syubah qala haddatsani Abu Hamzah an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala berkata Ibnu Abbas kanat ada salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam salah sa'asyarata rakaatan. Ada bahwa salat Nabi itu adalah 13 rakaat. Yakni billaili, yaitu maksudnya salat malam. Maksudnya begini, salat 13 rakaat itu 11 rakaat adalah salat tahajud dan witir dan 2 rakaat qoblas subuh. Jadi kalau dijumlahkan semuanya 13 rakaat.
Itu yang biasa diamalkan oleh Nabi setiap malam 13 rakaat. 11 tahajud dan witir, 2 rakaat qobla subuh. Kalau di kita ini kadang-kadang suka pada sholat juga kan menjelang subuh, karena subuh kita agak telat, nggak tahu sholat apa itu. Mudah-mudahan jangan menyalahi contoh Nabi. Jangan sholat karena maunya sendiri sholat. Itu tidak benar itu cara begitu. Sholat itu harus jelas ada tuntunannya. Ini ibadah mahdoh dengan maunya sendiri. Kecuali kalau sholat mutlak. Nah, itu silahkan. Sholat mutlak lakukan saja. Tapi harus tahu kita itu. Melakukan sholat apa ini? Harus mengerti. Kalau hanya sekedar sholat tanpa mengerti, tidak paham, itu capek gawe teka pakai mungkin begitu istilah. Harus tahu apa yang dilakukan itu. Kemudian hadatsana Ishaq qala hadatsana Ubaidillah qala akhbarana Israil an Abi Husain an Yahya bin Wassam an Masruq qala berkata Masruq, Sa'altu saya telah bertanya Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulullah dari salat Rasulullah SAW billaili pada malam hari. Faqalat menjawab Siti Aisyah sabun 7 watis'un dan 9 wa ihda asyarata dan 11 siwa rakaat al-fajr selain 2 rakaat salat fajar. Jadi di sini juga disebutkan Nabi itu pada saat malam itu pernah beliau itu kata Siti Aisyah istri beliau yang langsung menyaksikan kan. Kadang-kadang 7 rakaat, kadang-kadang 9 rakaat, tapi paling banyak 11 rakaat. Jadi karena itu menguatkan pendapat di atas, bolehkah sholat tahajud kurang dari 11 rakaat? Tidak masalah, boleh-boleh saja. Tapi kalau mau 11 rakaat juga boleh saja. Karena Nabi juga pernah 7, pernah 9 rakaat pada saat sholat tahajud. Mungkin waktu subuhnya agak dekat, maka dipercepat sholatnya itu. Jadi boleh-boleh saja kurang dari 11. Tetapi di sini disebutkan oleh Siti Aisyah 11 ditambah 2 rakaat fajar. Itu kecualian. Ya jadi 13 tadi. Ada sana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hamdullah anil Qasim bin Muhammad an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Siti Aisyah, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat beliau itu minal laili pada malam hari salah seasyara rakaatan sebanyak 13 rakaat. Minha dari 13 rakaat itu al-witru ada surat witir, wa rakaat al-fajri dan 2 rakaat salat subuh. Jadi 13 rakaat itu tentu yang 1 rakaat itu witir, yang 2 rakaat lagi adalah qobla subuh. Nah, ini sama dengan hadis di atas 13 rakaat seperti itu. Silakan kalau mau dilakukan tiap malam juga boleh kalau kuat, kalau sepekan sekali, mau sebulan sekali, mau setahun sekali atau seumur hidup sekali juga tidak apa-apa. Karena ini bukan sholat wajib, tetapi usahakan kalau bisa lakukan sholat witir. Karena itu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Dan tentu saja ini sebaiknya kerjakan di rumah, tidak perlu di masjid. Sholat-sholat sunnah ini. Rumah sinari dengan sholat kita. Kalau sholat wajib baru datang ke masjid. Nah, di sini disebutkan makana yazid biro makana yazidu tidak menambah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan walapi goirhi atau di luar bulan Ramadan ala ihda asyarota lebih dari 11 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Nah, sehingga sekarang suka ada kan di antara kita sudah sholat taraweh tapi mau tahajud lagi, bolehkah itu? Nah, menurut pendapat para ulama, boleh-boleh saja. Jadi batas. Tapi kalau nyontoh Nabi, ya cukup saja kalau sudah taraweh, ya sudah taraweh. Atau tarawehnya ajak bawa ke waktu tahajud. Itu silahkan. Tapi di sini disebutkan, dan dalam banyak keterangan selalu begitu, tidak lebih dari 11 rakaat Nabi itu. Tapi kalaupun mau lebih, pendapat para ulama membolehkan, silakan. Asal sekali witir. Jadi witirnya dilakukan pada saat tarawih, ya udah pada saat tahajud jangan witir lagi. Atau witirnya ditunda nanti di akhir. Tetapi kalau menurut keterangan Nabi bahwa akhiri setiap sholat malam itu dengan witir. Sehingga bagusnya witir itu dijadikan sholat paling terakhir. Jadi kalau mau sholat tahajud lagi nanti pada malam hari,
witirnya jangan dilakukan pada saat sholat tarawih. Nanti saja menjelang atau setelah sholat tahajud. Kemudian di sini yusolli idza sami'an nida. Nabi SAW itu sholat subuh rok'ataini khofifataini. Beliau SAW disebutkan sholat subuh saja rok'ataini khofifataini yang enteng-enteng saja. Ini kalau sholat wajib tidak terlalu lama karena mengingat jamaah. Kemudian disebutkan dalam hadis lain karena yutiru bi arba'in wasalasin. Beliau itu sholat witir sejumlah 4 dan 3 artinya 7 kali. Wasitin wasalatin 6 dan 3 artinya 9. Wasamanin wasalasin 8 dan 3 11. Wa asyarin wasalasin dan 13. Walam yakun yutiru bi aksara min salasa asyarota. Dan tidak lebih banyak lagi Nabi melakukan salat witir lebih dari 13 rakaat. Jadi kalaupun mau salat witir, ya salat witir itu salat ganjil kan. Bilangan rakaatnya mau 3, mau 5, 7, kemudian 9, 11 sampai paling banyak 13 rakaat. Itu salat witir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ini surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut. Itu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperoleh wahyu pertama di Gua Hiro, beliau itu menggigil begitu datang ke rumah Siti Khadijah, ke rumahnya gitu. Nah, kemudian beliau minta diselimuti. Nah, justru pada saat itu datang wahyu dari malaikat Jibril dengan menyatakan, wahai orang yang sedang berselimut, kumil laila illa qalila. Dirikanlah sholat malam itu kecuali sedikit. Nah, sehingga nanti sholat malam itu dikerjakan oleh Nabi sejak masih di Mekah. Dan sholat yang wajib itu bagi Nabi adalah ya sholat malam yang dilakukan sejak dari Mekah sampai beliau nanti di Madinah juga. Sehingga ada pendapat ulama bahwa sholat malam itu bagi Nabi itu wajib. Kalau bagi umat itu tidak. Hanya 5 waktu saja. Kemudian juga di surat Al-Muzammil nisfahu aw minqus minhu qalila. Engkau berdiri salat malam itu bisa setengah malam atau lebih sebentar dibanding dengan setengah malam. Auzid alaihi warad atau ditambah waratil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Ini yang menjadi dasar waratil Qur'ana tartila bahwa Al-Quran itu kalau dibaca harus menggunakan ilmu tajwid. Ini dasar di Al-Qurannya. Waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil. Tartil itu ya ada panjang pendeknya harus jelas. Itu perintah di Al-Quran sendiri. Nah, nanti akibatnya inna sanulqi alaika qawlan salila. Nanti kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berbobot. Kalau biasa membaca Al-Quran dengan tartil, rutin, sholat malam dilakukan oleh kita, maka akibatnya ucapan kita itu akan berbobot. Tidak asal ucap. Bagaimana kalau ingin ucapan berbobot? Ya begitu, kerjakan sholat malam dan membaca Al-Quran. Nanti perkataan kita itu akan memberi makna dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran sendiri yang berkata seperti ini, Inna sanuki alaika qawlan saqila. Nanti kami akan memberikan kepada wahai Nabi qawlan saqila, ucapan yang berat. Nah, tentu yang dimaksud berat di sini bermakna berbobot. Dan seterusnya di surat Al-Muzammil ini panjang sampai akhir bahkan. Sekarang kita lihat hadis-hadis Nabi. Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Humain annahu sami'a Anas. Sungguhnya beliau mendengar Sayyidina Anas radhiyallahu anhu yaqulu berkata Sayyidina Anas, karena ada Rasulullah SAW yubtiru berbuka Nabi itu artinya tidak puasa minasyahri dalam sebulan hatta nadzunna sehingga kami menduga terhadap Nabi Allah yasuma Nabi itu tidak pernah saum minhu dalam sebulan itu. Wa yasumu tetapi Nabi juga saum hatta nazunna sehingga kami menduga
Allah yuktiro, bahwa Nabi itu tidak pernah berbuka. Minhu, dari itu bulan, syai'an sedikit. Wakana, dan ada Nabi la tasya'u, tidak menghendaki engkau gitu, antarohu, melihat engkau kepada Nabi minalai, pada malam hari, musollian, dalam keadaan sholat, ila ro'etahu, kecuali kita akan melihat Nabi itu sedang sholat. Wala naiman, dan tidak juga Nabi dalam keadaan tidur, illa ro'etahu, kecuali Nabi juga sedang tidur. Nah, ini fleksibilitas Nabi SAW. Artinya begini, menjadi orang baik itu bukan berarti sehari-hari tinggal saja di masjid, sehari-hari tidak pernah keluar dari masjid, bukan seperti itu. Bukan seperti para biarawati. Itu kan tinggal di gereja dan tidak nikah-nikah. Itu salah kelakuan seperti itu. Dalam ajaran Islam itu, menjadi orang baik itu uh, biasa saja jadi orang. Kalau mau puasa silahkan, tetapi ada aturan. Nah, ini menunjukkan bahwa agama itu harus pakai aturan, jangan pakai selera sendiri. Itu yang dilakukan oleh orang-orang itu melebihi batas karena beragama itu pakai perasaan. Itu yang tidak benar. Bagaimana enaknya seperti nambah-nambah sholat, tidak boleh kan? Yang jelas sholat dalam Islam itu hanya 5 waktu, ya sudah. Jangan sampai subuh itu lebih dari 2 rakaat. Dari zaman Nabi juga 2 rakaat. Tidak boleh ditambah jadi 4 rakaat mentang-mentang sedang segar. Nah, itu perasaan, tidak boleh. Tapi duhur sedang capek jadikan 2 rakaat. Tidak boleh itu. Sesuai dengan contoh dari Nabi. Begitu juga di sini Nabi memberikan contoh kepada kita bahwa Nabi itu kalau beliau sedang puasa seolah-olah tidak pernah berbuka. Puasa terus. Tetapi kalau kita melihat Nabi sedang tidak puasa, seolah-olah tidak pernah puasa. Artinya fleksibel Nabi itu. Sekali waktu puasa, sekali tidak. Kan? Tetapi jangan pernah puasa seumur-umur. Itu tidak dibenarkan. Walaupun mau puasa, puasa sehari, puasa tidak. Itu puasa Nabi Daud. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Atau puasa Senin Kamis. Atau Ayyamul Bid, dan seterusnya. Silahkan puasa itu. Demikian juga di sini disebutkan, kalau kita ingin melihat Nabi pada malam hari, kalau beliau sedang sholat, kelihatannya sholat terus, gitu, karena sampai lama-lama. Tapi pada saat kita melihat Nabi sedang tidur, kadang-kadang Nabi tidak sholat, tidur. Gitu. Nah, ini juga sulang-seling, tidak semalaman dipakai sholat, atau semalaman dipakai tidur. Kadang-kadang Nabi sholat, kadang-kadang tidur. Artinya manusiawi. Manusia itu butuh tidur, ya betul, silahkan tidur. Perlu juga ibadah, oh ya silahkan ibadah. Jadi jangan seperti permintaan 3 orang sahabat kepada Nabi, kan? Ada 3 orang sahabat ribut di dekat rumah Nabi. Ketiga sahabat itu ada yang mengatakan begini, saya akan puasa seumur-umur. Ingin jadi orang baik itu maksudnya, jadi orang soleh. Seumur-umur saya akan puasa. Kemudian orang kedua itu, saya tidak akan nikah-nikah, gitu kan. Karena nikah itu mengganggu ibadah saja. Kemudian orang ketiga, saya tidak akan tidur-tidur, akan terus sholat malam. Nah, percakapan 3 orang ini terdengar oleh Nabi, kemudian Nabi keluar memberikan komentar. Siapa yang berkata tadi itu? 3 pihak itu. Nah, itu tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Jadi kalau mau nikah, silahkan nikah. Oh, itu ajaran Islam. Apakah nikah itu akan mengganggu? Memang dalam beberapa hal bisa saja mengganggu. Tapi nikahnya itu sendiri adalah ibadah. Jadi jangan pernah berencana tidak akan nikah, kecuali kalau tidak laku, itu lain persoalan. Ya. Tapi kalau kita masih laku di pasaran, ya nikah saja. Karena itu ajaran Islam, tidak boleh tabatul, tidak nikah. Demikian juga orang yang berkata tidak akan pernah buka akan puasa seumur umur, itu juga salah, tidak boleh. Jadi silahkan puasa, tetapi silahkan juga sewaktu-waktu berbuka. Tidak boleh puasa terus-terusan. Demikian juga orang yang tadi berkata setiap malam akan dipakai sholat terus, tidak boleh juga. Karena matamu, karena hidungmu, jasadmu butuh istirahat. Istirahatkan, tidak boleh disiksa terus-terusan dipakai sholat misalnya. Artinya keseimbangan di dalam ajaran Islam itu. Silahkan, baik biasa saja jadi manusia yang baik itu, gitu kan? Tidak boleh berlebih-lebihan. Beda dengan di ajaran agama lain, ya. Yang
memberlakukan yang aneh-aneh melawan fitrah kemanusiaan. Ujung-ujungnya melakukan jinah juga di antara mereka kan. Nah, kemudian disebutkan di sini, Inna Allah ibtarul qiyamal laili, sesungguhnya Allah itu telah memardukan qiyamul lail itu awal hadis surah pada ayat surah ini. Jadi turunnya waktu di Mekah ya. Awal-awal Nabi memperoleh wahyu kenabian. Aqoma, maka Nabi SAW mendirikan sholat malam ashabu dan para sahabat itu haulan pada waktu itu menjadi kewajiban. Hatta anzalallah fi akhiri hadis surah at-takhfif, sehingga diringankan di akhir surat ini wasorok qiyamul laili tatawuan, sehingga akhirnya qiyamul lail itu tahajud itu ditatawukan, dijadikan sholat sunnah ba'da fardiyati, setelah dipardukan itu bagi para sahabat, bagi umat. Sedangkan menurut para ulama, kalau bagi Nabi tetap wajib. Sehingga dimanapun Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam, walaupun beliau dalam perjalanan. Apalagi kalau di rumah. Kemudian, wahaka syafi'i an ba'di ahli ilmi, menghikayatkan Imam Syafi'i dari sebagian ahli ilmu, anna akhir surati nastahfo ibtiradu qiyamil laili. Nah, kewajiban qiyamul laili itu kata Imam Syafi'i diriwayatkan dari sebagian ahli ilmi di akhir surat Al-Muzammil itu menasah kewajiban sholat malam. Illa ma tayassara minhu, kecuali yang ringan saja bagi Nabi SAW. Jadi maksudnya di sini seperti ucapan faqra'u ma tayassara minhu, gitu dalam di akhir surah Al-Muzammil kan. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, yaitu merupakan nasakh, penghapusan dari kewajiban melakukan sholat malam dan diganti bis sholawatil khomsi, dengan sholat 5 waktu. Itu menurut pendapat sebagian ahlul ilmi, diriwayatkan, dihikayatkan oleh Imam Syafi'i. Sehingga sholat malam itu menjadi tatawu atau sunnah saja. Kemudian dalam hadis lain disebutkan begini. Iklifu minal amali ma tutikuna. Kerjakanlah apa dari amal-amal itu, apa yang kalian kuat melaksanakan. Wah, inna khairal amali adwamu. Sesungguhnya yang terbaik dari perbuatan itu adalah adwamu, kelanggengannya, terus-terusannya itu. In qalla, walaupun sedikit. Nah, ini ada hadis lain juga yang mintakan bahwa sebaik-baik amal itu adalah terus continue gitu, Pak. Terus-terusan berlangsung, tidak sekali dua kali, dilakukan secara terus menerus walaupun sedikit. Nah, ini juga sering saya sampaikan. Ya, seperti contoh kita pengajian ini ya. Walaupun hanya sejam, tetapi terus kita lakukan, itu lebih baik daripada ngaji sekaligus setelah itu tidak pernah datang lagi. Demikian juga melakukan kebaikan itu sedikit setiap pekan, misalnya kita sodako hanya 50.000 katakan, tetapi terus dilakukan itu lebih baik daripada sodako 1 juta dan setelah itu tidak pernah sodako lagi. Lebih baik terus continue. Itu pernyataan di dalam agama. Jadi walaupun beramal itu sedikit, tapi dilakukan terus-menerusan, itu lebih disukai Allah dibanding dengan amal sekaligus besar, tapi tidak diperbuat lagi selanjutnya. Tapi tentu saja akan lebih disukai Allah kalau perbuatannya bagus, besar, dan terus-terusan dilakukan. Biasanya jarang-jarang yang begitu ya. Yang ada itu yang sedikit-sedikit saja. Tapi dawam. Kemudian tadi ada dalam surat Al-Muzammil itu warotil Qur'an tartila. Itu dasar kita untuk mempelajari tajwid. Kan kita bisa membedakan seperti orang membaca Al-Quran yang menggunakan tajwid dan tidak, itu tidak enak biasanya. Kalau kita dengar, apalagi kalau kita biasa membaca Al-Quran menggunakan tajwid, mendengar orang membaca Al-Quran tanpa tajwid itu tidak enak. Karena terlatih pendengaran kita itu dengan bacaan tajwid. Jadi kalau kadang-kadang suka ada imam juga tajwidnya tidak pas, tidak enak. Tapi kalau kita terlatih, insya Allah. Dan itu butuh guru untuk mempelajari tajwid, itu tidak bisa sendirian. Butuh guru itu. Karena waktu itu saya selama 6 bulan
mengadakan kajian Al-Quran yang datang hanya 2, 3 yang berminat akan mempelajari tajwid dengan paling Pak Tanu, Pak Yasir itu. Yang lainnya tidak mau datang. Akhirnya kita berhentikan saja. Dan itu juga untuk melatih calon imam. Makanya sekarang Pak Tanu atau Pak Din itu bisa jadi imam karena kita ajari membaca tajwid walaupun masih harus ada perbaikan juga. Tapi itu adalah usaha ingin mengenalkan ilmu tajwid yang tidak disambut juga oleh kaum muslimin. Padahal harusnya bisa, tajwidnya bagus. Di sini di masjid ini setiap malam Selasa kemarin, tapi sekarang sudah diberhentikan. Karena ya sudah cukuplah satu juz amma saja. Kita berlatih dari juz amma. Karena itu juz itu agak rumit gitu kan. Kalau juz amma sudah lancar, insya Allah Al-Quran yang lain juga lancar relatif. Kemudian babu akdi syaitani ala kopihi ar-ra'si. Bab mengenai ikatan setan. Nah, di sini sebutkan begini. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinan an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasulullah yang adu mengikat asyaitanu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum terhadap ujung kepala seseorang di antara kalian. Idza huwa pada saat ada dia itu nama dalam keadaan tidur salah satu kodin dia ikatan. Yadribu dia membuat ikatan itu ala makani kulli ukdatin di setiap ikatan itu alaika lailun tabilun maka dia itu akan tidur panjang, malam yang panjang. Parkud maka tidurlah. Pak ini kodo maka apabila bangun orang itu pada karo dan menyebut nama Allah, in halat maka lepas akdatun satu ikatan. Pak in tawaddoa maka apabila dia wudhu in halat maka lepas ikatan kedua, akdatun satu ikatan. Insya Allah maka apabila dia itu sholat, in halat akan lepas juga akdatun satu ikatan. Asbaha maka pagi-pagi sekali nasyiton tayyiban nafsi. Dia itu menyisir baiklah dirinya kalau sudah melepaskan ikatan. Wala asbah wabisan nafsi. Tetapi apabila tidak terikat dalam keadaan bangunnya telat gitu, dia itu buruk baunya. Jadi maksudnya begini, setiap orang yang tidur itu kalau sebelum tidurnya tidak membaca bacaan-bacaan ayat Al-Quran atau yang baik-baik, maka akan diikat oleh setan dengan 3 ikatan di punduknya di sini. 3 ikatan. Maka karena itu disunnahkan pada saat kita menjelang tidur itu membaca sejumlah bacaan kan, yang mudah-mudahan memengaruhi setan tidak mau mengikat. Nah, ini memang gaib, kita tidak tahu bagaimana ngikatnya setan itu. Itu adalah perkara gaib, tetapi ini Nabi yang menyatakan. Apakah kita tidak percaya terhadap Nabi? Saya yakin kita percaya. Hanya kita tidak melihat ikatan itu. Buktinya apa? Oh, tidak sedikit orang yang telat bangun subuh dan kesulitan bangun subuhnya. Apa sebab? Karena dapat ikatan. Alhamdulillah kita yang di sini itu adalah baik-baik saja kan, bisa melepas ikatan itu mungkin sebelum tidur membaca bacaan sehingga gampang melepas ikatan. Tapi kalau yang tidak melepas ikatan tuh sampai jam segini juga saya kira masih pada tidur mereka kan, karena memang diikat oleh setan, hanya kita tidak melihat. Nah, nanti ikatan itu kan akan lepas apabila kita menyebut nama Allah. Sehingga apabila kita bangun subuh, segeralah ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan menyebut nama Allah. Supaya ikatan itu mulai lepas. Nah, setelah itu bangun, jangan terus tidur. Kalau waktunya sudah subuh. Kalau bangunnya masih malam, ya teruskan tidur. Nah, kemudian setelah itu begitu wudhu hilang ikatan yang kedua itu, lepas. Jadi kalah setan dalam hal ini mengganggu kita. Kemudian apabila dia sholat subuh atau sholat malam gitu, maka lepas ikatan yang ketiga. Jadi begitu memang orang tidur itu dapat gangguan setan. Maka sekali lagi sebelum kita tidur sebaiknya membaca sejumlah bacaan supaya tidak diikat oleh setan.
Kan ada jamaah kita juga yang mengatakan, loh kok sulit bangun subuh? Saya katakan, loh zaman sekarang itu zaman teknologi canggih. Kan di HP juga pasti punya alarm. Kenapa tidak nyalakan alarmnya gitu? Tapi tetap aja salat subuhnya telat melulu gitu. Nah, saya tidak perlu menyebutkan nama, tapi ada tuh jemaah di sini dan pernah berkata kepada saya, bagaimana supaya bisa bangun sebelum subuh, Pak? Loh, itu kebiasaan. Kalau kita biasa, insya Allah akan bangun subuh. Kalau saya kok kesulitan, tidak pernah gitu kan. Dan selalu kalau sholat subuh itu telat dia itu ya. Saya katakan pakai alarm kan sekarang di HP juga ada alarm gitu kan. Atau di beker juga zaman dahulu ada alarmnya gitu kan. Tapi tetap aja telat. Mungkin karena ikatan setannya terlalu kuat. Enggak, ngaji itu kadang-kadang ikut ngaji di sini kadang-kadang tidak juga. Mungkin ikatannya terlalu kuat. Hadis terakhir, hadasana Muawwal bin Hisham, qala hadasana Ismail, qala hadasana Auf, qala hadasana Abu Roja, qala hadasana Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu anin Nabi dari sallallahu alaihi wasallam birru'ya perihal mimpi. Qala amal ladzi yuslagu rasul bil hajar fa inna ya'khudul Qur'an. Sungguhnya orang yang kepalanya itu ditimpa oleh bil hajar dengan batu, maka dia mengambil Al-Quran payar wayanam anisulatil maktubah. Ini cerita tentang tadi orang yang kesulitan bangun subuh. Dia itu tidur tidak bisa bangun untuk melakukan sholat fardu. Ya, memang sih masih keburu tapi rata-rata telat gitu kan. Tetapi sholat subuhnya itu tetap masih dalam koridor sebelum waktu subuh masih, tapi tidak sedikit juga yang kadang-kadang bangunnya itu melewati waktu subuh. Ini memang alarm itu akan ditanamkan oleh alarm alamiah kan. Sebelum waktu sebelum pukul 4 bangun saja kita itu. Nah, itu tergantung kebiasaan. Kalau kita biasa bangun begitu akan terus begitu bangun. Nah, kalau belum bisa terbiasa, biasakan menggunakan alarm. Setelah alarm itu supaya sebelum subuh kita sudah bangun. Dan saya kira zaman sekarang tidak ada kesulitan kan, teknologi mendukung. Zaman Nabi barangkali didasarkan pada kokok ayam, kongkorong ayam gitu kan. Sekarang bisa menggunakan alarm. Dan dalun ala ayyak tidak ala rosi man sallah wa man lam yusalli. Nah, sesungguhnya setan itu kembali ke yang tadi, bahwa setan itu mengikat terhadap kepala orang yang sholat dan orang yang tidak sholat. Artinya yang tidak sholat itu dilepas, yang tidak sholat diikat tetap, tapi orang yang sholat dilepaskan. Nah, kalau kita, apakah setan itu ada, iblis itu ada? Memang kalau berdasarkan berita ini kesulitan kita mempercayainya ya. Ini adalah metafisik, sedangkan kita hidup dalam fisik. Tetapi kalau kita lihat ilmu dukun, silahkan. Dukun itu di mana-mana kerjasama dengan setan kan, dan itu nyata, bisa hasil kerja itu seperti santet. Santet itu bisa dilakukan jarak jauh atau jarak dekat dan itu menggunakan bantuan jin. Dan ternyata orang itu bisa disakiti hanya dengan itu dukun. Coba perhatikan dukun yang sedang nyantet hanya gerak-gerak seperti ini, tetapi itu ada bantuan jin atau setan dan orang yang ada di depannya itu langsung bisa terjungkal. Nah, itu kan kita tidak tahu apakah digebuk kan tidak digebuk juga. Tetapi ada ilmu yang tidak terlihat yang masuk, bahkan bisa dimasukkan, ada ulat di perutnya orang yang disantet itu, ada beling, ada paku dan sebagainya. Siapa yang memasukkan? Itu kan makhluk gaib. Artinya setan itu ada, iblis itu ada, yang kita bisa melihat. Kalau ingin melihat, lihat di YouTube kelakuan para dukun itu yang bekerja sama dengan iblis, dengan setan. Bahwa setan itu ada, iya terlihat. Nah, kalau sekarang kita diceritakan oleh Nabi bahwa kita diikat pada saat tidur itu oleh setan, kita kan tidak tahu, tidak menyadarinya. Tetapi untuk melihat bahwa ada pengaruh setan dan iblis itu, lihat kelakuan para dukun saja. Itu nyata itu. Jadi kalau ilmu santet itu jarak jauh, jaraknya bisa antar kota juga bisa, atau jarak dekat langsung di depan dukun itu disantet. Begitu dukun menyantet langsung terjungkal, langsung bisa dikenai penyakit yang dimaksudkan, bahkan bisa sampai mematikan juga.
Itu bukti bahwa dukun atau setan, iblis itu ada. Kalau untuk meyakininya, kalau dengan cerita-cerita hadis ini agak sulit, memang tidak diperlihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setan itu melihat kita.